Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul maulanal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahata ya Zaid, wa qala Zaidu asbahtu ahibbul khair wa ahlaha wa uhibbu ayya'mala bih. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan iradahnya di kesempatan yang berbahagia ini, di detik-detik 10 akhir mendekati 10 akhir Ramadan, kita semua masih diberikan hidayah rusdu, taufik, dan mudah-mudahan menjadi hidayah bagi kita semua. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila muallifi hadal kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. Hikmah yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul hajni azamul hujni alama pataka minal muwafiqati wa tarku nadami alama fa'alta min wujudiz zalati. Min alamati mautil qalbi, dari sebagian tanda hati yang mati, dari sebagian tanda matinya hati, yaitu tidak sedih jika tertinggal melakukan taat kepada Allah, dan tidak sedih
jika melakukan taat, jika tertinggal melakukan taat kepada Allah, dan tidak menyesal, watarkun nadami, dan tidak menyesal jika engkau berbuat kesalahan kepadanya. Itu judul hikmah yang ke-48. Jadi ciri hati yang mati itu tandanya adalah jika ia ketinggalan taat tidak sedih, jika ia tergelincir melakukan maksiat tidak menyesal. Nah, sehingga menurut sebagian ulama bahkan di Al-Quran hati itu terbagi 3. Ada qalbun salim, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayit. Ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau qalbun salim, hati yang hidup, yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat maksudnya. Ada hati yang selamat, hati yang sakit, hati yang mati. Qalbun salim, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu a'lam bimuradih, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari nanti, di hari akhir yang tidak akan bermanfaat harta, mau berapa banyak pun harta tidak akan ada manfaatnya, wala banun, dan tidak akan ada manfaatnya banyak turunan, banyak anak tidak manfaat, banyak harta tidak manfaat. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya itu. Yang kedua ada, yang itu yang pertama. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, terkadang dia itu kena bisikan-bisikan malaikat, terkadang suka kena bisikan-bisikan setan dan nafsu. Ada lagi hati yang mati. Kalau hati yang mati adalah yang tertutup dari kebaikan, yang terkunci, tertutup dari melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah di hikmah ke-48 akan memberikan pelajaran kepada kita, jika tidak sedih, tidak duka atas tertinggal melakukan taat. Misal biasa kita bangun tahajud lalu kita kesiangan, tidak merasa sedih. Nah, itu tanda hati mati. Orang lain ngaji, kita tidak ngaji, lalu tidak merasa sedih, tidak merasa duka, tertinggal melakukan taat. Kok orang bisa, saya enggak ya? Tidak ada rasa sedih. Itu tanda
qalbul mayit, hati mati. Biasa berjamaah, orang lain berjamaah, kita tidak berjamaah, laki-laki ke masjid. Tetapi kita tidak merasa sedih. Kok orang lain bisa ya ke masjid, sholat. Tidak merasa duka. Itu tanda mautul qalbi, hatinya mati. Karena jika hatinya hidup, dia akan merasa sedih jika tertinggal melakukan taat. Dia akan merasa menyesal jika tergelincir melakukan dosa. Nah, kalau hati yang mati, tergelincir melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak ada menyesal. Itulah pokok di bahasan ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah pengajian masjid, ada satu kisah di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan beliau saat sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu datanglah seseorang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah beberapa kali saya ke masjid hanya untuk mencari engkau, tetapi tidak kebetulan. Kemarin saya ke masjid tidak juga menemui engkau. Sampai saya tidak bisa tidur sudah beberapa hari karena ingin berjumpa dengan engkau. Hanya ingin menanyakan sesuatu kepada engkau ya Rasulullah. Li'an as'alaka an hislataini. Aku dari kemarin mencari engkau hanya ingin menanyakan tentang dua hal." Nah, lalu kata Rasulullah SAW, wahai fulan, Zaid al-Khailu, apa yang akan kau tanyakan kepadaku? Kata Rasulullah SAW. Kata sahabat Rasul ini, qala jitu li'an as'alaka an alamatillahi biman yuridu wa alamatihi biman la yuridu. Ya Rasulullah, aku hendak berjumpa dengan engkau, yang kutanyakan ada dua hal. Aku hanya ingin bertanya tentang bagaimanakah cirinya Allah jika Allah berkehendak, jika Allah menyukai kepada seorang hamba, jika Allah berkehendak baik terhadap seorang hamba, dan bagaimana ciri orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah. Jadi simpulnya, ya Rasulullah, aku bertanya kepada engkau, bagaimana ciri orang yang disukai Allah dan ciri orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah, faqala kaifa asbahta ya Zaid. Kata Rasulullah, kamu kalau pagi-pagi itu termasuk subuh. Subuh begitu bangun pagi-pagi, apa yang ada di pikiran engkau? Nah ini Bu, penting Bu. Kalau kamu ada di pagi-pagi, bagaimana Zaid? Bagaimana apa yang ada di pikiran engkau? Apa yang ada di benak hati engkau? Kata Zaid, qala
asbahtu ahibul khaira wa ahlaha wa uhibbu ayya'mal bih. Ya Rasulullah, kalau aku di pagi-pagi datang pagi nih, pagi-pagi, aku suka hal-hal yang baik. Ingin sekali aku nih bersedekah. Kalau pagi-pagi ingin sekali melakukan kebaikan, membantu orang lain. Yang hadir di benakku kalau pagi-pagi ingin sekali orang-orang itu bahagia. Dan aku di pagi-pagi sangat cinta dengan orang-orang yang suka beramal baik. Dan aku pun ingin berbuat baik. Dan kalau aku tertinggal melakukan amal kebaikan, menyesal hatiku ya Rasulullah. Jika aku melakukan amal kebaikan sedikit pun yang aku lakukan, aku sangat berharap atas pahala rahmat dari Allah. Itu kata Zaid bin Sabit. Kata Ki Zaid Al-Khailu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasulullah, ya itulah dia. Apa yang kau katakan, wahai sahabat, itulah dia yang dikatakan orang ini. Tandanya jika Allah tidak suka kepadamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan hal yang berlawanan dari yang engkau katakan. Jadi kalau kita disiapkan oleh Allah di hari itu menjadi orang yang baik, orang yang disukai Allah, maka yang ada di benak pikiran kita adalah ingin melakukan kebaikan, ingin melihat orang senang, ingin membantu orang, ingin menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan dari situ, apabila di pagi hari tidak ada keinginan untuk melakukan amal baik, tidak ada keinginan untuk melakukan membantu orang, tidak ada keinginan untuk melakukan untuk senang melihat orang lain bahagia, dan tidak ada menyesal jika melakukan kesalahan. Nah, itu lawan dari apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga dari situ Syekh Ibnu Athaillah berkata di hikmah ke-48, min alamati mautil qalbi, tanda dari sebagian hati yang mati. Jadi tanda ini dari sebagian. Jadi tanda hati yang mati itu, satu, tidak apa ibu, tidak sedih, tidak menyesal, tidak berduka atas tertinggalnya melakukan taat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana? Tidak menyesal bila melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mautul qalbi alamatus syaqawati wa su'il khotimah. Dan kalau kita ingin tahu hati yang mati ini adalah yang berpeluang su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita ingin tahu yang berpeluang husnul khotimah adalah orang-orang
yang disampaikan oleh Rasulullah tadi melalui sahabat. Itu kan Rasul tuh, hadis Rasul itu ada yang langsung dikatakan oleh Rasulullah, ada yang dikatakan oleh sahabat, dibenarkan oleh Rasulullah. Pangkat-pangkat hadis itu seperti itu, Bu. Ada yang langsung Rasul mengatakan, iksaru min dzikri hadimil ladati. Langsung Rasul yang mengatakan. Ada juga hadis ini sahabat yang berkata dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, ini sahabat yang berkata dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah. Jadi kita ingin tahu husnul khotimah dan su'ul khotimah itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Tetapi ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang su'ul khotimah, dia mati hatinya. Ciri-ciri orang yang husnul khotimah, hatinya hidup, hatinya salim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mautul qalbi sababu salah satu asya'a wa sababu mautihi salah satu asya'a. Hati yang mati itu, matinya hati itu ada 3 yang menjadi sebab matinya hati. Yang menjadi sebab kenapa tidak merasa rugi bila tertinggal melakukan ibadah. Yang menjadi sebab kenapa tidak merasa menyesal apabila berbuat dosa. Kan itu hatinya mati. Nah, apa yang menjadi sebab bisa seperti itu? Di antaranya karena ada 3 perkara. Yang pertama, hubbud dunya, adalah mencintai dunia. Hubbud dunya rasukul lihotiatin. Mencintai dunia itu adalah pangkal pokok akar masalah dari setiap dosa. Manusia sombong gara-gara hubbud dunya, manusia kikir gara-gara hubbud dunya, manusia bisa menentang Allah gara-gara hubbud dunya. Hubbud dunya itu adalah pangkal kesalahan. Pertama-tama seseorang kesalahannya itu, dosanya itu pangkalnya adalah dari hubbud dunya. Tapi di dalam ilmu tasawuf ini kita akan diperjelas apa yang dimaksud dengan hubbud dunya, mencintai dunia. Mencintai dunia yang bagaimana sehingga bisa mengakibatkan hatinya mati? Jawabannya adalah hubbuma yatadarraru bihi ba'da mautih. Walaupun banyak penafsiran tentang hubbud dunya, kita ambil satu tafsir ini. Hubbuma yatadarraru bihi ba'da mautih. Mencintai sesuatu yang membahayakannya sesudah dia mati. Mencintai sesuatu yang mencelakakan dia sesudah dia mati. Mencintai sesuatu yang membuat sengsara di akhirat. Itu hubbud dunya. Atas, Bu? Atas, Pak Ustaz. Contoh seperti punya baju. Baju ini bagus sekali. Itu baju yang bagus, gara-gara punya baju bagus, timbul sombong di hatinya. Dia ingin
terlihat oleh orang bahwa tidak ada yang punya baju seperti bagus seperti aku nih. Sehingga dia takabur, merasa paling tinggi, merasa paling segalanya. Nah, dia suka banget sama baju itu. Nah, baju itu adalah dunia. Karena gara-gara baju tersebut celaka di akhirat. Karena Allah tidak akan menerima ibadah orang yang sombong. Begitu maksudnya. Atas Bu ya? Atas Bu? Terus Pak. Tapi ada lagi orang yang pakai baju bagus. Pakai baju bagus ke pengajian. Tetapi di dalam hatinya niat aku nih pakai baju bagus. Syukuran terhadap nikmat Allah diberi rezeki. Dan aku ini memperlihatkan terima kasih kepada suami sudah membelikan aku baju. Kan suami senang kalau istri dibeliin baju dipakai oleh suami istrinya. Aku ini terima kasih sama suami dipakai baju. Dan aku ini memperlihatkan, bukan memperlihatkan kemewahan, tetapi memperlihatkan, menunjukkan bahwa Islam itu tidak lemah. Aku ingin mengangkat derajat agama. Bukan untuk kesombongan. Itu baju bukan dunia. Cinta dengan baju itu. Dielus-elus sampai 10 hari nggak dicuci-cuci, dipakai terus. Senang. Kenapa itu kok dipakai terus? Duh, senang banget sama baju ini. Nggak boleh kamu senang baju itu. Baju itu dunia. Oh, senyum kita. Udah paham. Dunia itu sesuatu yang mencelakakan setelah mati. Kalau memakai baju tersebut jadi terasa keagungan Allah, jadi memuliakan agama Allah, menjunjung tinggi agama Allah, tidak mencelakakan, itu malah jadi pahala. Gitu, Bu. Misal dunia itu seperti jabatan. Dia sangat cinta dengan jabatan yang sedang ia pegang. Karena dengan jabatan itu dia bisa sewenang-wenang menentukan kebijakan. Apa yang ia katakan pasti terjadi. Dia bisa bebas untuk berkorupsi. Dia bisa bebas untuk menindas siapapun. Pokoknya apa yang dia inginkan terjadi. Sehingga dia senang dengan jabatan itu. Itu jabatan mencelakakan di akhirat. Maka jabatan itu adalah dunia. Cinta dengan jabatan tersebut akan menjadikan matinya hati. Nah, tetapi kalau punya jabatan, aku nih senang dengan jabatan ini, cinta dengan jabatan ini. Karena selama aku menjabat jadi jabatan ini, aku bisa menolong orang. Aku bisa membela orang yang lemah. Aku bisa membebaskan orang yang tidak bisa bayar. Aku bisa bantu orang-orang. Dengan jabatan ini aku bisa menegakkan keadilan. Cinta jabatan itu tidak termasuk dunia, tapi dia cinta akhirat. Carlos Ibu. Contoh lagi uang. Setiap pagi pergi ke pasar. Setiap sore pulang. Pagi berangkat ke kantor, sore pulang. Tiap hari begitu. Ditanya oleh orang, kamu jangan cinta dunia. Kamu itu cinta dunia sekali. Pagi-pagi ayam belum keluar, kamu udah pergi kantor. Pulang orang sudah pada di rumah, kamu baru pulang. Kebudunya, jangan cinta dunia. Oh, tarik dulu, tunggu dulu. Aku ini cari uang.
Aku dengan uangku ini, aku bisa apapun yang aku inginkan, bisa aku laksanakan. Tanpa uang tidak akan bisa melakukan apapun. Aku pengen ke luar negeri, bisa. Aku pengen beli baju bagus, bisa. Mobil bagus, bisa. Ingin perabot apapun, bisa. Mau melakukan apapun, bisa. Setiap apa yang aku inginkan, bisa aku lakukan. Itu namanya hubud dunya. Cinta dunia. Itu yang menyebabkan hati mati. Tetapi kalau aku memang pergi pagi-pagi, pulangnya sore, karena mungkin takdir aku seperti ini. Aku cinta dengan usahaku yang menghasilkan untung. Aku senang dengan uang yang aku dapatkan. Karena dengan uang itu aku bisa membantu keluargaku. Aku bisa mengurangi beban-beban orang yang tidak mampu. Karena dengan uang itu aku bisa berbakti kepada orang tua. Aku bisa membahagiakan keluarga. Karena dengan uang itu aku bisa mendorong agama Allah. Itu pergi pagi pulang sore bukan hubudunya, tetapi cinta Allah hakikatnya. Hartos ibu-ibu. Kalau dulu kan waktu belum paham kan, wah hubudunya itu ternyata cinta dunia. Ya cinta dunia ya, ya cinta uang, cinta jabatan dunia seperti itu. Padahal bukan begitu. Sehingga Bu, yang disebut tasawuf, tasawuf itu bukan kepala botak, pakai sendal capit, punya rumah bagus dijual diganti rumah gubuk, listrik dimatiin tidak pakai listrik tapi pakai patromak. Bukan itu tasawuf. Tasawuf itu tidak ada hubungannya dengan rambut, tidak ada hubungan dengan kaki pakai sendal jepit, tidak hubungan dengan baju layu. Karena tasawuf itu hubungannya di hati. Tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafsi, yaitu membersihkan jiwa. Bagian hati tasawuf itu bukan bagian ini, bukan bagian rambut. Dia botak kepalanya. Pantas itu tasawuf orangnya. Tidak ada urusan dengan rambut. Bisa saja orang yang kaya raya dia bertasawuf. Bisa saja orang yang miskin semiskin-miskinnya dia cinta dunia. Kira-kira Bu, mendingan orang miskin cinta dunia atau orang kaya yang bertasawuf kira-kira? Halo? Orang kaya bertasawuf. Jadi itu. Jadi ilmu tasawuf itu bukan anti dunia, bukan anti kekayaan. Tetapi ilmu tasawuf itu dia untuk menempatkan dunia pada tempatnya. Mobil tempatnya di garasi, biarkan saja di garasi. Hati mau tidak ikut-ikutan dimasukin ke dalam hati. Padahal. Terus uang di dompet atau di ATM. Hati mah nggak usah ikut-ikutan. Artinya hati bebas dari dikuasai oleh dunia. Hati hanya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang belajar tasawuf walaupun hidupnya serba kurang, bisa saja lisannya dia terlihat seperti serba kurang, tetapi hatinya dia tidak. Hatinya tenang. Karena hatinya dia akan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menjadi sebabnya mati hati adalah wal ghaflatu an zikrillah. Banyak lupa kepada Allah. Nah, ini yang menjadi sebab matinya hati. Diberi contoh oleh Rasulullah kalau mau makan baca bismillah. Bismillah itu kan ingat kepada Allah. Enggak dibaca.
Setelah makan, supaya merasakan bahwa makan itu nikmat dari Allah, supaya baca alhamdulillah, nggak dibaca. Mau tidur baca doa nggak dibaca. Mau masuk WC nggak dibaca. Mau ganti pakaian nggak dibaca. Lupa dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Banyak lupa dengan ingatan kepada Allah itu menjadi sebab matinya hati. Yang terakhir, yang ketiga, sebab matinya hati adalah irsalul jawarih fi ma'asillahi ta'ala, yaitu melepaskan anggota badan pada maksiat kepada Allah. Apa maksudnya melepaskan anggota badan pada maksiat kepada Allah? Yaitu kalau matanya memandang yang diharamkan oleh Allah, diikutin terus pandangan itu. Itu namanya irsalul ma'asi, irsalul jawarih. Kalau tidak diikutin, nah itu tidak termasuk irsalul jawarih. Kalau mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diikutin terus, didengar terus, didengar. Kalau mendengar lalu tidak diikutin oleh kita, artinya hanya terdengar. Bedakan Bu antara mendengar dan terdengar. Betul nggak Bu? Beda Bu? Beda. Kalau orang lagi gibah terdengar oleh kita. Beda dengan kita sengaja mendengarkan, kan begitu. Nah, yang menjadi hati mati itu jika mengikuti apa yang diharamkan oleh Allah. Mendengar sesuatu seharusnya begitu mendengar jangan diikutin. Ya Allah, ini dosa. Ya Allah, kata Bu Haji Rohana itu begitu kan. Bu Haji Rohana suka mengatakan, ya Allah, ini dosa. Nah, itu adalah benteng caranya. Ya Allah, ini dosa. Nah, itu benteng, Bu. Jadi mengingatkan supaya kita nih jangan dilanjutkan. Tetapi masih juga terdengar, tetapi hati kita sudah ingkar. Itu tidak termasuk irsalul ma'asi. Nah, kalau kita mengikuti apa yang dilarang oleh Allah, itulah penyebab matinya hati. Jadi 3 yang menjadikan hati kita mati itu. Kalau hati mati bagaimana? Apa cirinya, Bu? Hati mati cirinya dia tidak menyesal kalau tertinggal taat, tidak sedih kalau tidak sedih kalau tertinggal taat, tidak menyesal kalau melakukan dosa. Itu hati mati. Sebabnya cinta dunia. Yang kedua apa, Bu? Sering lalai terhadap Allah. Yang ketiga, mengikuti irsalul jawari, melepas anggota pada maksiat. Artinya bertemu dengan maksiat, diikutin terus maksiat tersebut. Nah, itulah sebab yang menjadikan matinya hati. Faida doharat amaratu mauti qalbika ayuhal murid fa'alaika bi ihyaihi bisa sati asya'a. Apabila sudah nampak matinya, alamat matinya hati. Udah ada nih tanda-tanda mati hati. Aduh, bagaimana supaya hati ini jangan mati ya? Ini tandanya sudah ada nih. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, hidupkanlah hati yang mati itu dengan 3 perkara. Apa yang 3 tersebut? Az-zuhdu fitunya. Yang pertama adalah juhudkan hati engkau dari dunia. Juhud itu bukan berarti artinya kalau kita punya jabatan lalu jabatan itu dibuang. Bukan. Kalau kita kaya lalu hartanya dibagikan sampai habis. Sedekah seisi dompet, misalkan seisi rumah sampai bangkrut. Bukan. Juhud itu bukan yang kaya lalu hartanya dibuang supaya jadi miskin. Bukan. Juhud pada dunia itu artinya tinggalkan sesuatu
yang mencelakakan di akhirat. Hal-hal yang menjadikan kita celaka di akhirat jangan lagi diurus oleh kita. Oh, ini nih, ini banyak untungnya. Tetapi kalau melakukan ini, walaupun banyak untung, aku tertinggal ibadah. Aku sudah tidak bisa ngaji lagi. Aku sudah tidak bisa bangun malam lagi. Karena capek, karena apa? Nah, juhud pada dohirnya itu. Tetapi juhud pada batinnya, di hatinya, yaitu dia tidak mencintai dunia tersebut. Karena dia yakin dia di dunia ini hanya sementara. Dia akan pergi dan yang dia cintai adalah tempat yang ia akan kembali, yaitu alam akhirat. Nah, kalau misalkan punya jabatan, mau tidak mau jabatan itu kalau kita tidak korupsi, orang lain korupsi, kita pasti harus ke bawah-bawah. Orang yang juhud pidunya, dia akan lepaskan jabatan itu. Walaupun tinggi jabatan tersebut, tetapi ini merusak akhirat. Tukang dagang, kalau sudah tidak lagi selamat, ini kalau tidak tidak dengan cara curang, tidak akan dapat untung. Kalau curang ini untungnya banyak, oh berarti tinggalkan juhud pidunya, juhud pidunya. Itulah diantaranya ibu bapak sekalian. Yang selanjutnya al istighalu bidzikrillah taala. Yang kedua, mati yang hati yang mati hidupkan. Kalau ada tanda-tanda mati yang hati, hidupkan kembali hati tersebut. Bagaimana cara menghidupkan hati itu? Yang kedua adalah al istighalu bidzikrillah taala. Tertungkul, sibukkan dengan zikir kepada Allah. Sibukkan dengan selalu mengingat Allah. Nah, sibukkan dengan selalu mengingat Allah. Nah, jadi berzikir itu menghidupkan hati. Mau melakukan apapun, biasakan berzikir. Sebelum makan, bismillah, baca doa. Ingat ini nikmat dari Allah. Ingat makanan yang di hadapan kita ini. Pasakan siapapun, di situ ada jamal dan jalalnya Allah. Begitu makanan kita makan enak, itu jamalnya Allah. Begitu makanan ada yang tidak enak, ada yang pahit, hati-hati. Jangan mencela. Karena itu jalalnya Allah. Wah, udah ningkat, Bu. Udah ningkat. Kalau dulu kalau makan makanan nggak enak, dimuntahkan, dibuang sampai marah-marah kan, Bu ya? Betul nggak? Nah, sekarang setelah ngaji tasawuf ningkat. Ningkatnya apa? Di dalam makanan ada jamal dan jalalnya Allah. Kalau jamal enak, alhamdulillah. Ini jamalnya Allah nih. Enak sekali makanan ini terasa oleh kita. Ada makanan nggak enak sekali, masya Allah. Kita masya Allah, Bu. Masya Allah, masya Allah. Kehendak Allah maksudnya. Jangan kita caci maki. Dalilnya mana? Dalilnya tetap ke waktu. Janganlah engkau mencaci maki waktu. Sama saja. Janganlah engkau mencaci maki ucapan. Janganlah engkau mencaci maki makanan. Artinya di setiap waktu itu terus bergulir takdir Allah. Di satu saat kita ditakdirkan ketemu dengan jamalnya Allah, satu saat ketemu dengan jalalnya Allah. Nah ini pas ketemu dengan jalalnya Allah, Bu. Begitu bertamu ke Bu Haji Ana, dikasih makanan pasakan Bu Haji Ana, nikmat. Masya Allah, jamalnya Allah. Pas pulang, makan di warteg, kirain enak makanan tuh. Pengen makan, pas dimakan pahit. Kalau kita tidak ingat, marah-marah di makanan kayak apa.
Jangan marah-marah. Karena itu sedang berjumpa dengan jalalnya Allah. Senyumin aja. Masya Allah. Atas Bu. Atas Bu. Ya. Ketemu dengan makanan pun jadi dekat dengan Allah. Begitu kan? Orang mah lagi sholat juga susah dekat dengan Allah. Kita lagi makan aja merasa dekat dengan Allah. Karena begitu kita santap makanan, ketemu dengan yang enak, jamalnya Allah. Ketemu yang tidak enak, jalalnya Allah. Tetapi nanti kalau bertamu kalau ketemu ke Bu siapa, ke rumah Bu Anis, terus makan, Bu Anis jangan bertanya begini, bagaimana Pak Ustadz kira-kira Jamal atau Jalal? Jangan. Nah, itu kan kalau bahasa-bahasa begitu, kalau kita tidak belajar tasawuf nggak ngerti Bu ya. Gimana makanannya Jamal apa Jalal? Nah, alhamdulillah makanannya ya sebetulnya Jalal sih, tapi Jamal aja lah. Alhamdulillah. Itulah Ibu. Jadi caranya untuk hati yang mati bisa hidup itu adalah al-istighalu bi dzikrillah taala. Sibukkan dengan dzikir Allah. Maksudnya bukan berarti sibuk membawa tasbih, dikir-dikir, bukan. Tetapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, mau makan, mau ngapain, lakukan dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, syaratnya adalah wasuh wajtima'u bimaja. Oh, yang kedua itu ada dua, sibukkan dengan berzikir kepada Allah dan sering berkumpul di majlis taklimnya Allah Subhanahu wa taala. Sering ngaji. Nah, sering ngaji itu menjadikan hati yang mati jadi hidup. Yang ketiga, yang terakhir, wasuhbatu ahbabillahi taala mal ada bibihim. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Berteman dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah, diberikan Allah kemampuan menjadi hati yang salim. Kalau hati kita sedang sakit, semoga disehatkan oleh Allah. Kalau hati kita sedang mati, semoga dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.